lihat masalah hal ini. Kita masuk sekarang pada perkara yang baru, yang dia sebenarnya juga bagian yang berbeda dengan masalah seperti dalam sholat tadi, ya, yaitu as-sutratu wa wujubuha, sutrah dan kewajiban sutrah, ya, sutrah dan kewajiban untuk memakai sutrah, ya. Sutrah tentu saja dari kata kafara artinya menutup, ya, dan secara bahasa dalam ilmu Arab dia adalah apa? Mastaqarra bihi min shay'in ka'inan ma kana. Sutra adalah apa yang kita jadikan sebagai penghalang ka'inan ma kana, dari apapun bahannya, apapun bentuknya, selama dia sebagai penghalang, sebagai pelindung, maka disebut dia sutra. Dia disebut sebagai sutra, ya. Itu secara bahasa. Adapun secara syar'i adalah ma yaj'aluhu al-musalli, apa yang diambil oleh seorang yang sholat, diletakkan di hadapannya untuk menghalangi lidaf'i atau liman'i al-nar baina yadayhi, untuk menolak orang yang mungkin lewat di hadapannya ketika dia sholat. Itu sutra secara syar'i. Sutra secara syar'i adalah bahwa apa yang diambil, apa yang dipakai oleh seorang yang sholat, yang diletakkan di hadapannya untuk menghalangi orang lewat di depannya ketika sholat, ya, itulah sutra, ya. Dan tentang sutra ini, ya, jumhur ulama, kebanyakan ulama memang berpendapat bahwa dia tidaklah wajib, ya. Dan mereka berdalil beberapa alasan. Mereka mengajukan beberapa hukum dalil, ya. Di antaranya sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ila ghairi sutratin. Hadis Ibnu Abbas bahwa Nabi salat tidak menghadap ke sutra, salat fil fadha. Beliau salat di tanah lapang atau di padang pasir, ila ghairi sutratin, tanpa adanya sutra, ya. Tapi riwayat tersebut riwayat yang lemah. Ada sebuah riwayat yang sahih yang mereka pakai, yang dipakai oleh jumhur ulama, itu hadis Ibnu Abbas juga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi Mina ila ghairi jidarin. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina, ya, ketika haji, ila ghairi jidarin, tidak menghadap ke dinding. Yang karena apa? Berarti Nabi tidak memakai sutra. Yang kalau begitu berarti tidak wajib hukumnya sutra itu. Tetapi sesungguhnya jika kita lihat, para ulama memberikan jawaban tentang apa yang disebutkan dari kalimat Nabi salat tidak menghadap ke dinding, ya. Bahwa kalau Allah mengatakan kalimat ila ghairi jidarin, ini tidaklah menafikan, tidaklah menolak adanya sutra. Dia hanya menafikan atau menolak adanya dinding. Kita tahu Mina adalah tempat yang terbuka. Maka ketika dikatakan bahwa Nabi salat tidak menghadap ke dinding, itu ternyata yang benar, tidak menghadap ke dinding. Tapi apakah bahwa dia dipahami berarti Nabi tidak menghadap ke sutra pembatas? Tidak, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita lihat dan kita kumpulkan semua jalan hadis Ibnu Abbas tentang hijjatul wada, haji Nabi yang terakhir, ya, yang waktu itu datanglah Abdullah bin Abbas dengan saudaranya Fadl bin Abbas dengan unta betinanya, ya, Ismail Hasan keledai betinanya lewat di antara Saf, ya. Maka disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tidak menghadap sesuatu atau yang ditutupinya, tetapi salat menghadap anazah, ya, yang dia rukibat pulau, yang dia ditancapkan di tanah. Jadi disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan menghadap anazah. Itu apa? Tombak lembing pendek yang Nabi dalam salat menghadap ke lembing tadi, ke tombak tersebut. Makanya menunjukkan bahwa yang disebutkan dengan kalimat tidak menghadap ke dinding itu bukan berarti tidak menghadap ke pembatas, tapi menyatakan bahwa pembatasnya bukanlah berupa dinding,
Jadi disebutkan oleh Turkumani bahwasanya yang dimaksud dengan tidak menghadap ke dinding tadi, ya, sesungguhnya maksudnya adalah dinding atau pembatas yang menghalangi, yang mungkin menghalangi hewan-hewan untuk melintas di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti beliau sholat di masjidnya, Masjid Nabawi berdinding, sehingga tidak mungkin ada hewan yang bisa menerobosnya. Ya, adapun kejadian ini, maka Nabi sholat di tempat yang terbuka dan mungkin untuk hewan menerobos, tetapi Nabi kemudian menancapkan lembing dan sholat menghadap ke lembing tersebut. Sehingga katakan bahwa maksud dengan jidar ini bukanlah berarti tidak ada pembatas sama sekali, penghalang. Tapi maksudnya ada pembatas yang bisa menghalangi, maksudnya hewan. Terbukti bahwa setelah Ibnu Abbas datang, sudah berbuah Muslim, karena ini dikatakan Allah, karena itu ikhtilam, saya sudah mendekati waktu balik ketika bisa datang. Dia datang bersama saudaranya Khalid bin Abbas mengendarai keledai betina. Kata dia apa? Kamarona tidak bisa. Maka melewat pada sebahagian sok-sokan. Inilah maksudnya tidak dari jidari, tidak ada dinding yang menghalangi, sehingga saya pun bebas lewat di antara sok-sok. Walam yungkiru ahadina, walam yungkiru alaina ahadu, dan tidaklah seorang pun mencegah dan menghalangi kami dari lewat di antara sok-sok orang yang salat dengan ontanya. Maka ini yang dimaksud dengan kalimat ila ghairi jidarin, bukan tidak adanya sutra. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan karena itu Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis Ibnu Abbas riwayat bahwa Nabi salat tidak menghadap ke dinding, dia berikan judul bab apa? Bab sutratul imam, sutrah makmum, sutrah imam, sutrah lil makmum. Ya, bab sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Ini adalah jamaah. Dalam sholat jamaah, makmum tidak perlu cari sutrah sendiri, tidak. Cukup imam yang mengambil sutrah di sini. Jika imam tidak ambil sutrah, maka kalau begitu makmumnya sutrahnya adalah sutrahnya imam. Artinya orang tidak boleh lewat di hadapan imam, antara imam dengan sutrah. Tapi di antara sholat boleh. Seperti kejadian Ibnu Abbas lewat bersama saudaranya, ya, bersama seekor keledai betina. Ya. Oleh karena itu jika terjadi misalnya sholat berjamaah dan ada jamaah sholat pertama misalnya, sholat kedua yang batal wudunya, ya, maka dia boleh bubar lewat di hadapan sahabat yang sedang sholat berjamaah yang lain. Itu masalah. Kenapa? Itu tidak dianggap melangkahi pembatas atau lewat di depan orang yang sholat. Tidak. Kenapa? Karena sutra dalam sholat jamaah hanya ada pada ini imam semata. Yang tidak boleh dilewati adalah di depannya imam. Adapun di depannya makmum maka boleh dilewati. Ya? Tentu saja dilewati karena hajat. Adapun sekedar latihan gerak jalan ya tidak, tentu saja. Ya? Karena itu mengganggu orang yang sholat, mengganggu orang yang sholat. Tapi karena ada hajat seperti tadi, tidak perlu ada rasa khawatir. Nanti saya rangkai orang, ya? Atau begitu pula yang hilang cahaya tidak perlu menahan. Orang lewat, tidak boleh lewat. Lewat tanah maksudnya, ya? Tidak boleh, tidak perlu. Kenapa? Karena tidaklah ada sutra bagi dia. Sutra dia adalah pembatasnya imam. Ya? Nah, yang penting adalah Imam Bukhari memberikan judul seperti itu. Yang kedua hadis bahwa Nabi sholat tidak menghadap ke dinding. Ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari sepakat pula bahwa ditolaknya dinding, ditiadakannya dinding bukan berarti tidak ada pembatas. Kenapa dia bilang sutrahnya imam adalah sutrah bagi makmum. Bagi orang kejadian itu dia mengatakan ada sutrah, tapi bukan di dinding yang bisa menghalangi hewan-hewan masuk. Tapi dia hanya sebuah tombak yang ditancapkan ke tanah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau begitu, sesungguhnya pendapat yang kuat yang para ulama adalah wajibnya sutra.
Wajib artinya bahwa berdosa seorang yang sholat jika dia tidak membuat antara dirinya dengan kiblat pembatas. Ya? Dan ada pun jenis pembatasnya, bentuk-bentuknya antara kita bahas dalam pembahasan hadisnya. Ya. Yang pertama kita bahas adalah dalilnya tentu saja. Apa dalil tentang disyariatkannya sutra tersebut? Ya. Maka Syekh Al-Albani membawakan hadis tersebut dan terkait beliau membawakan dalam bentuk bertahap. Ya. Yang pertama dibawakan tentang perbuatan Nabi, bahwa Nabi kalau sholat memakai sutra, dan perbuatan Nabi hukum asalnya apa? Wajib atau sunnah saja? Mustahab. Perbuatan Nabi. Hukum asal perbuatan Nabi adalah sunnah. Ya? Hukum asal perbuatan Nabi adalah sunnah. Ya? Sampai dalam bukti-bukti keterangan-keterangan dalam bentuk perkataan atau ancaman jika tidak melaksanakannya, ya, maka itu berarti dia punya wajib. Tetapi hukum asalnya dalam perbuatan Nabi sekedar perbuatan saja menunjukkan bahwa dia adalah sunnah dikerjakan. Jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka hal ini bertahap. Dia bawakan riwayat tentang perbuatan Nabi. Ya, tapi jangan disangka bahwa itu hukumnya cuma sunnah, karena nanti dia akan bawakan lagi keterangan perkataan Nabi, perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini menunjukkan bahwa dia hukumnya wajib. Adapun didahulukan tentang masalah perbuatannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa perkara memakai sutra ini adalah di antara bentuk sholat Nabi yang justru banyak di antara saudara-saudara kaum muslimin tidak mengetahuinya, meninggalkannya. Ya, karena dia perbuatan Nabi. Bahkan jika ada seseorang kadang jika anda sholat dia mencari dinding atau mencari sahabat yang sedang duduk, ya, atau apa tadi yang disediakan sebagai sutra, pembatas, mimbar dan yang lainnya, maka kalian alam mengatakan orang itu berlebihan lagi, ya, mau cari apa lagi, ya. Sehingga ada kejadian mungkin, ya, walaupun ini tidak sesuai sunnah di sebuah tempat di Jawa, karena semangat mereka ingin melaksanakan sunnah sholat menghadap ke sutra, maka di suatu masjid suatu ketika oleh takmirnya dibuat bentuk-bentuk tangga, ya, yang dia mungkin kayak panji-panji atau kayu-kayu panji, ya, yang penghargaan kalau lomba apa, ya, kan biasanya ada tangganya, ya. Maka oleh takmir ketika itu dibuat sekitar 20-an kira-kira tangga seperti itu, kayu setinggi satu hasta kira-kira, bawahnya bundar, ya, ditaruh di masjid. Maksudnya apa? Bagi orang-orang yang mau untuk sholat dan perlu sutra, silakan mengambilnya. Ya, sebenarnya itu tidak bisa disyaratkan, ya. Dia terlalu tamak, terlalu berlebihan, ya kan? Karena sesungguhnya kita bisa mengambil dinding atau sholat di belakang orang yang sholat, ya. Adapun berbuat seperti itu, ya, sebenarnya tidak ada keunggulannya. Tetapi intinya bahwa mereka membuat seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Bukan disembunyi. Ada orang-orang yang tidak senang dengan masalah sutra ini. Mengapa terlalu ambil sutra? Mengapa harus ambil sutra kalau mau sholat? Ya. Dan kita dapat perkara seperti ini banyak sekali dari kaum muslimin yang tidak mengetahui, ya kan? Seolah-olah dia bukanlah perkara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidaklah sholat kecuali menghadap ke sutra itu. Jadi kita melihat bagaimana usaha Nabi untuk sholat menghadap ke sutra, baik di masjid maupun di luar masjid. Sampai pada riwayat di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada ontanya, bairnya, dengan menghadapkan ontanya, kemudian dia sholat menghadapkan ke samping ontanya, dan dia sholat menghadap ke sisi tubuh dari ontanya itu, ya? Menunjukkan bahwa dari itu Nabi sholat di tanah lapang atau di padang pasir. Subhanallah, menunjukkan usaha yang begitu luar biasa dari Nabi untuk menjaga adanya sutra dalam sholat. Namun kita lakukan tadi karena jauhnya kita dari sunnah Nabi, ya,
lalainya kita dengan pelajari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkadang apa yang sunnah bahkan diwajibkan kita anggap perkara bid'ah atau perkara yang jelek dan baru. Ya, semoga Allah menunjuki saudara-saudara kaum muslimin untuk mengamalkan apa yang menjadi sunnah Nabi dalam salatnya. Amin ya rabbal alamin. Maka yang kedua disebutkan wahana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban min as-sutra. فكان بينه وبين الجبال 3 أضرع وبين موضع سجوده والجبال ممرشات. Ya, dalam riwayat Bilal disebutkan adalah bahwa antara adalah Nabi begini, karena yaqifu wa bainahu wa baina al-jibal al-adru'in. Adalah Nabi salat, jarak antara dia dengan dinding adalah 3 adru', 3 hasta. Ya, ini dalam hadis Sahih Bukhari Imam Ahmad. Dan dalam riwayat Sa'id bin As-Sa'idi, kana baina musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-jibal mumarrashatin. Adalah jarak antara musalla tempat salat Nabi, artinya tempat sujudnya. Okay? Tempat sujud Nabi dengan jibal, dengan dinding adalah mumarrashatin. Tempat lewatnya kambing. Artinya menunjukkan bahwa tempat sujudnya Nabi, karena yang seorang sholat dan ini dinding pembatas. Jarak antara Nabi dengan dinding, tempat berdiri dengan dinding berapa? 3 hasta. Dan 1 hasta itu sekitar 46 cm. Ya, berarti sekitar berapa? 120. Ya, kurang lebih 120 cm lah. Kalau TH yang begini berarti 3 TH. Ya, ini kan 3 TH ini. Ya? 30 ya? 30 berarti berapa? 4 ya? Jadi 4 TH. 4 TH lah. Itu sholatnya Nabi tempat berdirinya dengan dinding. Ada tuh musallanya, itu tempat sujudnya, maksudnya dengan dinding ada jarak lain. Ada tuh mumarrashatin. Jadi 3 hasta tadi, kemudian Nabi tidak sujud sampai ke ujungnya, tidak sampai kepalanya ke dinding dengan 3 hasta tadi, tidak. Tapi dia mengambil antara dinding dengan tempat sujudnya mumarrashatin, tempat lewatnya kan kambing. Ya, itu yang kita kambing. Yang mumarrashatin. Sebenarnya terjadi Nabi pernah berlomba dengan seekor kambing yang akan lewat di hadapannya, maka Nabi maju mendahului kambing tersebut sehingga kambing lewat di belakang beliau, bukan di depannya lagi. Ya, maka berarti ada jarak antara sutra dengan tempat sujud dari orang yang sholat. Inilah contoh dari sutra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis Sahih Bukhari, Muslim dari hadis Sa'id bin As-Sa'idi. Ya, kemudian dari hadis Ibnu Umar, wa kana yaqulu, setelah keterangan tentang sunnah Nabi, perbuatan Nabi, ya, yang menunjukkan ada perkara yang disyariatkan. Sehingga seorang ingin sholat yang harus sholat seperti sholat Nabi, maka hendaknya dia mengetahui di antara sholat Nabi adalah bahwa beliau tidaklah sholat kecuali menghadap ke sutra. Dan itu adalah kebiasaan beliau. Ya. Sekarang masuk kepada dalil yang menunjukkan wajibnya. Adapun dalil menunjukkan wajibnya adalah dan tentang wajibnya sutra adalah pendapat dari Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hafidz Al-Iraqi, Imam Al-Barqani, Al-Shawkani dan Al-Albani. Ya, mereka yang berpendapat tentang wajibnya sutra tersebut. Ya, maka dilihat kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Nabi bersabda, "La tusalli illa ila sutra." Janganlah engkau salat kecuali menghadap ke sutra. Ini perkataan, ya, menunjukkan perintah, dan perintah hukum asalnya adalah wajib. Dan bentuk perintah yang datang bukanlah sekadar mengatakan salatlah menghadap ke sutra, tidak. Kenapa? Janganlah engkau salat kecuali menghadap ke sutra. Dan ini uslub yang menunjukkan penjelasan tentang kewajiban sutra tersebut. Jangan salat kecuali menghadap
ke sutra. La tusalli illa ila sutra. Kemudian kata Nabi, wala tada ahadan yamurru baina yadayk fa in ada faltuqatilhu fa inna ma'ahu qarin. Dan janganlah engkau membiarkan seorang pun lewat di hadapanmu. Jika dia menolak, jika dia enggan, artinya jika ada orang yang lewat berarti sudah apa? Untuk menang. Kata Nabi, jangan biarkan seorang pun lewat di hadapan. Tapi ditahan kalau begitu. Dalam sebuah rujukan saya tak punya hari. Hendaklah dia tolak, dorong pada lehernya. Yang tolak pada lehernya, ya. Dan tentunya leher titik awal, ya. Ya. Kalau orang bermabuk di lehernya mati sudah, ya. Maka titik awal dari leher ini. Tepat maksudnya adalah peringatan kepada orang tersebut untuk tidak lewat di hadapan orang yang sholat. Kalau ada, jika dia menolak ketika apa? Kita al-fuqatuhu, maka hendaklah engkau memeranginya. Muqatalah ini bukan berarti membunuh, ya. Jadi muqatalah dia artinya mutlak al-muqatalah, itu bahwa dia memeranginya, artinya dia menahannya terus, ya. Dan memerangi berarti boleh menyerang dalam rangka menghalangi dia untuk tidak. Maka bukan untuk membunuhnya, ya, bukan untuk membunuhnya. Karena Nabi, fa'inna ma'ahul qarin, karena sesungguhnya padanya ada qarin, pendamping. Itu apa maksudnya? Itu syaitan. Bukan fa'innahu syaitan, sesungguhnya dia syaitan, ya. Artinya manusia tidak ada seorang manusia tidak padanya dua qarin. Qarin dari malaikat dan qarin dari syaitan, ya, yang akan mendampingi dia. Maka ketika ada orang telah ditahan lewat di depan orang tua masih tetap maju, maka tidaklah mendorong dia kecuali qarinnya itu syaitan. Ya, ketika dia taat kepada syaitan, maka disuruh dia apa? Syaitan juga. Innahu syaitan, kata Nabi. Sesungguhnya dia syaitan. Yang asalnya syaitan adalah yang mendampingi dia, yang mendorong dia untuk terus nekat maju meskipun telah dihalangi untuk tidak lewat di dalam orang sholat. Dan ketika dia taat, maka dia seperti orang yang ditaatinya. Maka dia syaitan seperti syaitan yang ditaatinya. Maka dalam riwayat lain, innahu syaitan. Sesungguhnya dia adalah syaitan, ya. Maka jelas dalam hadis ini dia hadis sahabat Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban dan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya menunjukkan tentang wajibnya memakai sutra. Dan dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan Imam Syaidah, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi, maqul Nabi Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wa yadnu minha wa la yada ahadan yamurru baina yadayhi bainahu wa bainaha فإن جاء أحد يمر فليقاتله فإنه شيطان." Ini dalam riwayat yang lain, namanya dari hadis sahabat yang lain pula itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, jika sholat seorang di antara kalian, maka hendaklah dia sholat menghadap sutra pembatas tadi. Berita juga, ya. Kata Nabi, dan hendaklah dia mendekat dari sutranya. Mendekat dari sutranya. Ingat, mendekat dari sutra maksudnya mana? Itu mengambil jarak berapa tadi? 3 hasta, ya, 3 hasta. Dan janganlah ia membiarkan orang lewat antara dia dengan sutranya. Jika ada seorang yang lewat, maka hendaklah dia perangi. Dan jika dia al-qarnam syaitan, artinya dia adalah syaitan. Ini tadi disebutkan orang yang taat kepada syaitan sebagai syaitan, ya. Kemudian dalam riwayat dalam hadis Sa'id bin Sa'ad bin Abi Hasmada, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha." Jika seorang di antara kalian salat menghadap ke sutra, maka hendaklah ia mendekat kepadanya. La yaqta'u syaitanu 'alaihi salatahu. Janganlah syaitan memotong salatnya. Baik. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Huzaimah, "Idza shalla ahadukum falyastaqim." Jika seorang mengerjakan salat, maka hendaklah dia memakai sutra.
wa yaqtarib min as-sutrafi, dan hendaklah dia mendekat kepada sutranya. Ya. Kaidah yang baru dalam hadis ini adalah bahwa hukum mendekat ke sutra adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena dalam bentuk perintah dan perintah hukum asal menunjukkan kewajiban. Kalau yang baik, hendaklah dia mendekat kepadanya. Ya, oleh karena itu tidaklah dikatakan sutra atau tidaklah dikatakan laksanakan kewajiban sutra seseorang yang membuat sutra dalam salatnya, tetapi antara dia dan sutranya jarak yang sangat jauh. Ya, kenapa? Karena sudah disyaratkan untuk mendekat ke dalam sutranya. Saya kira ini yang didapatkan dari saya hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari ini yang melanjutkan pembahasan pada pekan yang lalu, as-sutra wa wujubuha, sutra dan kewajiban-kewajibannya. Dan telah kita ingatkan kembali tentang sutra. Sutra adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembatas dalam salat seseorang, yang dengan adanya sutra tadi dia bisa menghalangi orang yang lewat di hadapannya dan tidak akan batal salatnya karena wanita, keledai atau anjing hitam yang lewat di hadapannya. Maka sutra ini hukumnya wajib berdasarkan keterangan dari perintah Nabi SAW tentang hal tersebut. Namun pembahasan kita adalah tentang keterangan-keterangan lebih lanjut seputar sutra. Ya. Dan kita terakhir membahas tentang kewajiban untuk mendekat kepada sutra. Kewajiban untuk mendekat kepada sutra. Ya. Yang mengatakan idza shalla ahadukum ila sutrati falyadnu minha. Jika seorang di antara kalian salat menghadap ke pembatas seperti tiang yang telah dipasang, falyadnu minha, hendaklah dia mendekat kepadanya. Ini menunjukkan wajibnya mendekat ke sutra. Ya. Apa tujuan mendekat ini? Agar kemudian dia dengan mendekat ke salatnya tidak akan mengganggu orang yang lewat. Demikian pula orang yang akan lewat tidak akan mengganggu salatnya. Ya. Kenapa? Karena telah mendapat keterangan tentang wajibnya membuat sutra ini tadi, dan dia adalah salah satu faedahnya menghalangi orang untuk lewat. Dan kalau kita lihat tentang sutra, disebutkan bahwa sutra itu adalah dengan tujuan menghalangi orang lewat baina yaday musalli, di hadapan orang yang salat, di hadapan orang. Ya, maka tentunya di sana ada khilaf seperti oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang jarak yang orang tidak boleh lewat di hadapan orang salat itu tadi. Apakah jaraknya sejauh lemparan batu, yaitu hajarin, ya, dan itu tidak tepat, ya, atau bahwa dia sekedar tempat sujudnya, antara dia dengan tempat sujudnya, jadi meskipun ada sutra boleh lewat, akan tidak sampai lewat dengan tempat sujudnya, atau bahwa dia adalah tiga hasta, salah satu azru'in, ya. Dan yang tepat tentu saja dari keterangan para ulama dan berdasarkan hadis Nabi adalah tiga hasta. Jadi kalau begitu, 3 hasta adalah jarak yang memungkinkan seseorang untuk menghalangi orang lain lewat di hadapannya. Dan karena itu suruh mendekat ke sutra. Jadi kalau terjadi, ini yang ingin kita ingatkan, kalau terjadi ada seseorang sholat, tetapi jarak antara dia dengan dinding lebih dari 3 hasta, lebih dari 3 hasta, ya, antara dia dengan dinding, maka bagaimana hukumnya? Bolehkah orang lewat lebih dari 3 hasta ini? Atau tidak bisa? Tidak boleh. Jadi tidak terpaksa lewat. Boleh. Karena yang lalai adalah orang yang sholat. Kenapa? Karena dia tidak mendekat kepada sutranya. Harusnya dia mendekat kepada sutranya sehingga ada orang bisa lewat di belakangnya. Adapun dia sholat
jauh dan menutupi orang untuk lewat, sehingga orang harus lewat di hadapannya, maka kalau begitu orang yang lewat tidak berdosa. Manakala dia tidak bisa lewat kecuali melewati hadapan orang tersebut dengan syarat dia mengambil jarak 3 hasta dari tempat orang itu tadi. Jadi dia lihat di hadapannya meskipun di hadapannya tapi lebih dari 3 hasta. Ya, segala jelas. Maka itu faedah dari apa? Faedah dari perintah untuk mendekat kepada sutra. Selanjutnya kita lihat bagaimana contoh Nabi tentang apa-apa saja yang bisa dipakai sebagai sutra itu. Disebutkan di sini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahyanan yataharra as-salata 'inda istiwanata allati fi masjidih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau salat di istiwanah, di tiang yang ada di masjidnya. Tiang yang ada di masjidnya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa sutra itu tadi tidak mesti dinding. Ya, dia juga bisa tiang masjid sah dijadikan sebagai sutra. Ya, bahkan juga dari Abdullah bin Umar, dia mengatakan bahwa al-musalli ahaqqu bis-sawari min al-mutahadditsi fiha. Orang yang salat lebih berhak mendapatkan tiang masjid ini daripada orang yang hanya berbincang-bincang di dekatnya. Ya, biasa kan tiang tempat orang berkumpul, ya, dan sebagainya. Maka Ibnu Umar mengatakan orang yang salat lebih berhak. Maksudnya untuk menjadikannya apa? Menjadikannya sebagai sutra. Dan untuk ini akan keterangan dari perbuatan para sahabat yang didiamkan oleh Nabi tentang disyariatkannya salat qabliyah maghrib. Salat qabliyah maghrib. Salat sebelum salat maghrib, ya, yang dia qabliyah. Semua perkara disyariatkan, ya. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwa dia perkara bid'ah misalnya, atau perkara yang tidak ada tuntunannya. Tidak, dia ada tuntunannya. Ya. Pertama dari perkara Nabi, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa'. Salatlah sebelum maghrib qabliyah 3 kali kata Nabi bagi siapa yang mau. Ya. Nah, di antara dalil yang lain ada keterangan yang lain di mana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa adalah para sahabat jika telah selesai azan maghrib ittadaru ila sawari, maka mereka bersegera untuk mencari tiang masjid untuk salat sunnah qabliyah, tentu saja qabliyah maghrib. Ini pada waktu maghrib, ya. Tentunya kita inginkan pendalilan tentang tiang masjid sah dijadikan sebagai sutra, ya. Di samping perbuatan Nabi, ini juga tampak dari bagaimana Nabi membiarkan para sahabatnya untuk memilih tiang-tiang masjid untuk sholat. Di samping menunjukkan disyariatkannya pula sholat qabliyah maghrib, walaupun dia bukan muakkadah, bukan sunnah muakkadah yang Nabi senantiasa melakukannya. Tapi Nabi memerintahkan bagi yang mau, dan Nabi membiarkan para sahabatnya melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali jelas. Di samping juga dalam hadis ini kita dapatkan bahwa ketika Nabi sholat di masjidnya, pada tiang masjidnya, ini menunjukkan bahwa kewajiban sutra ini berlaku untuk semua masjid, termasuk Masjid Nabawi. Ya. Demikian pula pendapat yang kuat di antara para ulama tentang Masjidil Haram di Mekah, Haramul Makki, bahwa untuk ini pun disyariatkan dan diwajibkan adanya sutra. Dan Imam Al-Bukhari bukan pada keterangan yang lalu memberikan bab khusus tentang babu as-sutratu fil haram wa fi ghairiha, sutra di tanah haram dan di tempat yang lain. Yang dibawakan di situ hadis Abdullah bin Abbas ketika Nabi sholat di Mina, ya, dengan menancapkan hirzah, tombak lembing yang pendek, ya, yang dikatakan oleh para ulama atau Imam Bukhari bahwa meskipun di Mekah, meskipun di tanah haram, tetap diwajibkan memakai sutra, ya, kecuali jika dalam darurat tentu saja, ya, jika tidak ada sana tempat untuk menancapkan, ya,
karena tembok semua ya. Kita cari orang juga tidak bisa, orang terlalu lama dan sebagainya, maka keadaan darurat lain masalahnya tentu saja kan. Tetapi hukum asal berlaku pula kewajiban sutrah bagi tanah haram. Ya, jadi ini pendapat yang kuat dari para ulama, meskipun sebagian di sana mengatakan untuk tanah haram tidak perlu sutrah, tapi yang benar tetap berlaku. Buktinya Nabi menancapkan tombak. Buktinya Nabi di masjidnya sendiri salat dengan menghadap ke tiang masjidnya. Kemudian juga pula, wa kana idza shalla fi fadha laisa fi shay'in yastatiru bihi gharaza baina yadayhi hirdah. Dan adalah Nabi jika salat di padang pasir, maka dia salat pada sesuatu yang tidak ada yang menghalanginya, tidak ada tembok yang menghalanginya, maka beliau menancapkan lembing, fa shalla ilaiha wan nasu wara'ahu, maka dia salat menghadap ke lembing tersebut, tombak tersebut, dan manusia salat di belakangnya, menunjukkan tiang menjadi sutra. Juga tombak yang dia tipis, tentunya kecil ya, dalam artian kecil ya, juga sah dipakai sebagai sutra. Wa kana yu'awwidu rahilatahu fa yusalli ilaiha, dan adalah kadang Nabi mengiringkan kendaraannya, ontanya. Yu'awwidu artinya dimelintangkan. Jadi bukan menghadap ke sana, tapi dimelintangkan. Wa yusalli ilaiha, dan beliau kemudian salat menghadap ke onta tersebut. Ya. Maka ini pun sahih dari Bukhari dan Imam Ahmad menunjukkan kepada kita bahwa onta juga bisa menjadi sutra. Ini ada pertanyaan. Dalam hadis Jabir, Nabi tanya, bolehkah kita salat di kandang onta? Kata Nabi tidak boleh. Di kandang kambing boleh. Haruskah berwudu karena daging onta? Ya, berwudu. Daging kambing tidak. Maka intinya Nabi melarang salat di kandang onta. Tapi di sini Nabi salat menghadap ke onta. Maka Syekh mengingatkan bahwa perkara salat menghadap ke onta sebagai sutra, ada khilafus salat fi a'tami ibil. Ini berbeda hukumnya dengan salat di kandang. Maka kalau di kandang tidak boleh sama sekali, tidak boleh. Tapi kalau tanam pasir di tempat yang terbuka, tidak ada lembing untuk ditancapkan, tidak ada kayu untuk ditancapkan, maka kendaraan kita, dalam hal ini onta, boleh digunakan sebagai sutra, tidak terlarang. Jelas ya? Yang dibedakan antara kandang onta dengan ontanya sendiri ketika dia di luar, bukan di kandangnya. Ya, wallahu a'lamu bishawab. Dan Nabi melarang salat di kandang onta. Kemudian kadang juga bahkan Nabi kana ya'khudhu ar-rahla fa yu'addiluhu fa yusalli ila akhirih. Kadang juga bahkan Nabi mengambil celana, sabel kalau kita istilahnya, celana ya. Kemudian dia di'addiluhu, dia tegakkan, dia berdirikan, kemudian wa shalla ila akhirih. Maka dia salat pada belakang celana itu. Artinya bahwa dia salat dengan menghadap celana, sabel celana ya. Maka menunjukkan kepada kita bahwa sah. Ya. Kalau mungkin orang sekarang yang sedang menempuh perjalanan misalnya ke suatu daerah dengan naik motor kos, maka ketika masuk waktu salat, kebetulan lapangan dan sebagainya tidak ada tempat untuk salat, tidak ada pohon dan sebagainya, maka distandarkan motor trailnya, dipancangkan, kemudian dia menghadap ke motor trailnya. Kira-kira begitu. Ya. Maka ini praktek dari perbuatan Nabi adalah salat menghadap kendaraannya sekalipun. Dan ini tentunya bentuk usaha yang luar biasa kan, menunjukkan bahwa perkara sutra itu bukan perkara kecil. Kenapa? Karena sesungguhnya sutra ini menghalangi sesuatu yang masih mengganggu salat kita, bahkan menghalangi syaitan. Ya, karena dia pernah diganggu dalam salatnya oleh syaitan, yang akan datang nanti riwayatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi keterangan ini menunjukkan kepada kita bentuk-bentuk yang bisa dipakai untuk salat. Ya, dan juga bisa dipakai adalah orang sedang salat. Orang sedang salat, punggungnya digunakan sebagai sutra. Kita salat di belakangnya. Ya, itu perkara-perkara yang bisa dipakai. Intinya sutra adalah sesuatu yang dijadikan sebagai pembatas bagi kita untuk menghalangi orang yang lewat di hadapan kita. Itu intinya. Maka selama dia sah dipakai sepertinya, maka dia adalah sutra. Ya.
Sebenarnya dalam hadis Talha bin Ubaidillah, Nabi pernah bersabda, "Jika wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu muqalat ar-rahli, falyusalli wa la yubali man marra wara'a dhalika." Hadis riwayat Muslim. Dan hadis Talha bin Ubaidillah, Nabi pernah menyampaikan kepada kita sebenarnya ukuran yang sah dipakai sebagai sutra. Beliau bersabda, jika seseorang di antara kalian meletakkan seperti ujung pelana, dan itu adalah bentuk tingginya sehasta, seperti ujung pelana, falyusalli, maka hendaklah dia salat, wala yubali man marra wara'a dzalik, dan dia tidak perlu peduli apa yang lewat di belakang pelana atau setinggi pelana tadi. Jelas ya? Nabi sebutkan setinggi pelana, seperti ujung pelana. Ya. Dalam hadis Aisyah, Nabi ditanya dalam perang Tabuk. Nabi ditanya dalam perang Tabuk tentang ukuran sutra musalli, orang yang salat. Maka beliau berkata, kamu akhratul rahli, hadis riwayat Muslim. Maka itu seperti ujung pelana. Maka ketika menjelaskan tentang ukurannya seujung pelana tadi, ketika ditanya ukuran sutra, ini menunjukkan bahwa dia adalah pembatasan, tidak boleh kurang dari itu. Seperti jelas ya. Kenapa? Karena Nabi tanya secara khusus, berapa itu sutra orang yang sholat? Kata beliau seperti ini. Maka hukum asalnya menunjukkan pembatasan. Oleh karena itu, bahwa seorang yang sholat dengan menghadap songkoknya misalnya, ya, atau sebuah garis saja tidak cukup sebagai sutra. Jelas ya? Kenapa? Karena Nabi tanya tentang ukuran yang pas untuk sutra. Dia menjawab, "Mithlu mukhalatin fa'il." Jika ada yang kurang dari itu, pasti Nabi akan berikan keterangannya. Jelas ya? Oleh karena itu, ukuran yang tepat untuk sutra adalah ukuran 1 hasta atau kurang lebih 42 cm kurang lebih. Sekitar itu. 1 hasta, ini. Hasta adalah dari ini siku sampai ke ujung jari. Ya. Sekitar 40-an lebih sentimeter, kira-kira seperti itulah yang layak. Ya, seperti sutra yang sudah dibuat ini persis kurang lebih. Ya. Maka dia begitulah sutra yang sah. Ya. Nah, katanya para ulama kemudian menjelaskan bahwa maksudnya ini dari sisi tingginya, bukan dari sisi lebarnya. Produksi Nabi sholat menghadap ke lembing, tombak yang dia tentunya tipis, ya. Makanya maksudnya adalah tingginya. Maksudnya adalah tingginya. Jadi kalau begitu, sholat hanya dengan songkok yang dilepas misalnya, atau dengan botol aqua yang disimpan di hadapannya, cukup atau tidak? Ya. Sholatnya sah. Meskipun tanpa kita sholatnya sah, ya. Tapi dia berdosa. Dan bahwa ukuran seperti itu belum cukup sebagai sutra, kecuali jika tidak ada yang lain. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kecuali tidak ada. Dia tidak punya tombak, tidak ada orang yang sholat dia sendiri, tanggal dan sebagainya. Yang ada cuma tas, ranselnya yang pendek, atau mungkin botol aqua yang dia bawa, atau jerigen dan sebagainya, maka itu diletakkan, tidak mengapa. Meskipun kurang dari 1 hasta. Kenapa? Karena karenanya sekarang beruang. Karenanya beruang, ya. Allah tidak memberikan beban di luar kemampuan. Maka tidak ada, maka itu yang dipakai. Sah, ya. Sah dipakai. Ini dalam keadaan terpaksa. Tapi dalam keadaan lapang, maka ukuran yang tepat adalah 1 hasta atau seperti ujung pelana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau salat ila sajaratin, menghadap ke pohon. Salat menghadap ke pohon. Nah, kalau begitu, jika antum dapatkan misalnya dalam perjalanan ada orang yang salat pada sebuah batu besar, batu kali, batu sungai misalnya, kira-kira terpenuhi tidak? Kewajiban sutra. Salat di atas sebuah batu yang datar di tepi sebuah sungai misalnya, sah tidak?
sahabat tentu saja terpenuhi kewajiban sutra atau tidak? Tidak ya. Yang terpenuhi jika dia sholat pada sesuatu dinding yang membatasi dia, baik dia batu lain yang besar, yang tinggi, atau batang pohon atau yang lainnya. Ya. Adapun sholat tadi tidak, tetap dia berarti tidak melaksanakan kewajiban mengambil sutra. Ya. Baik. Kemudian bahkan karena ahyan yusalli as-sariri, bahkan kadang Nabi sholat menghadap ke tempat tidur atau kasur. Wa Aisyah radhiyallahu anha muttajatun alaihi tahta qatifatiha, dan Aisyah berbaring di atas tempat tidur itu tahta qatifatiha, di bawah selimutnya. Ya. Maka ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi untuk sutra, sampai dia menjadikan saril pun sebagai sutra pembatas. Subhanallah ya. Mengingat atau melihat semua keterangan ini tentunya berarti kita mengetahui bahwa masalah sutra bukanlah masalah remeh. Ya. Meskipun dia kadang karena kurang dipahami dirikan bahan semua orang oleh sebagian kaum muslimin, ya kan? Kalau tidak, dia adalah kewajiban. Dan keterangan Nabi menunjukkan begitu banyak. Nabi berusaha untuk mencari sutra sebagai pembatas dalam salat beliau. Dan kita adalah umat Muhammad, tentunya mencontoh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas tentang masalah ini. Nah, sekarang ada tujuan dari sutra tadi menghalangi orang yang lewat. Untuk yang perlu kita tahu, saya datang keterangan-keterangan yang sahih dari dua orang sahabat, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar, bahwa sesungguhnya orang yang sholat kemudian seseorang lewat di hadapannya, maka berkurang pahala sholat orang yang dilewatkan. Ya. Ini sahih dari riwayat Abdul Razzaq As-San'ani dan Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf mereka berdua. Berkata Abdullah bin Mas'ud, ya, dia mengatakan, "Musta'minkum an la yumarra baina yadayhi wa huwa yusalli falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak lewat di hadapannya seseorang dalam keadaan dia salat, falyaf'al, hendaklah dia berbuat. Kemudian dia mengatakan, "Fa inna al-marra baina yaday musalli," karena sesungguhnya orang yang lewat di hadapan orang yang sedang salat ini anqasu ajran min al-mumarra alaihi. Sesungguhnya orang yang lewat di hadapan orang salat tadi lebih kurang pahala salatnya dari orang yang dilewatinya. Ini syahidnya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, sesungguhnya orang yang lewat lebih kurang pahalanya salatnya dari orang yang dilewati. Menunjukkan apa? Berkurangnya pahala orang yang lewat dari salatnya dan orang yang dilewati. Cuma yang lebih kurang. Yang paling kurang yang melewati, yang mengganggu. Dan yang diganggu juga ternyata berkurang salatnya. Dan satu riwayat yang lain, beliau sedang salat, maka seseorang nekat untuk lewat. Maka ditangkapnya orang tersebut. Berdorong mundur. Dan setelah salat dia berkata, "Wa inna al-mar la yaqta'u nisfu salati al-mar." Sesungguhnya orang yang lewat ini memotong setengah salat orang yang dilewati. Subhanallah. Okay? Itu dalam riwayat Ibn Abi Syaibah. Adapun dari hadis Ibnu Umar mauqufun alaihi, juga dari perkataan beliau, dia mengatakan, "Lau ya'lamu al-musalli ma yanqusu min ajrihi bil mururi ala baina yadayhi," seandainya orang yang salat tahu kadar yang kurang dari salatnya karena orang lewat di hadapannya, la yusalli illa ila syai'in yasturun nas, tidaklah dia akan salat kecuali di hadapan sutra yang menghalanginya dari manusia. Ini kata-kata Abdullah bin Umar. Seandainya orang yang salat tahu kadar yang kurang dari salatnya karena orang lewat di hadapannya, tidaklah dia salat kecuali menghadap ke sutra yang menutupinya dari manusia, yang menghalangi dia dari manusia. Nah, hadisnya
riwayat Abu Syekh dalam dalam riwayatnya, ya. Tetapi dan juga Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Riwayat ini mauquf, artinya perkataan sahabat. Tetapi berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa dia perkataan sahabat tetapi hukumnya hukum marfu. Kenapa? Karena dia tentang pahala dan dosa, tentang berkurangnya pahala, dan tidak mungkin sahabat mengucapkannya hanya dari pendapat semata. Pastilah ada sandarannya meskipun tidak disampaikan kepada kita. Maka ini perkataan sahabat tapi hukumnya marfu kepada Nabi. Ya, maka ini syahid yang menunjukkan kepada kita tentang besarnya atau pentingnya perkara membuat sutra tadi. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengurangi pahala seseorang jika kemudian orang lewat dan tidak dihalangi karena tidak adanya sutra. Ya, maka ini perkara yang penting. Baik, kalau begitu menjadi pertanyaan, siapa saja yang dihalangi jika melewati kita yang sedang sholat? Ya, siapa yang dihalangi? Apakah manusia saja atau semua apa yang lewat? Ya, kemudian yang menghalang ini, apakah itu dia wanita menghalangi apa yang lewat atau tidak? Laki-laki saja jika yang lewat wanita dihalangi. Adapun wanita dengan wanita tidak melakukan sholat di antara mereka. Ya, demikian pula anak kecil misalnya, karena dia anak kecil belum diwajibkan sholat kan? Tapi jika dia sholat, sholatnya sah. Nah, jika ada anak kecil sholat, apa kita boleh lihat di hadapannya dengan alasan anak kecil juga dong? Ya, tidak boleh lihat. Atau kita pun terancam dengan larangan untuk lewat di hadapannya. Ini permasalahan, ya. Mari kita lihat sekarang. Kata Syekh Al-Albani, wa kana sallallahu alaihi wasallam la yada'u syai'an yamurru bainahu wa baina sutra. Adalah Nabi tidak membiarkan sesuatu pun lewat antara dia dengan sutra. Faqad kana yusalli irja'atu syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta alzaqa batnahu bil ha'id. Nabi tidak membiarkan sesuatu pun lewat hadapannya. Sampai satu ketika dalam hadis Ibnu Khuzaimah Tabarani Al-Hakim, beliau sedang sholat, tiba-tiba lewatlah seekor kambing betina yang lewat di hadapannya. Fasa'aha, maka Nabi pun berlomba dengannya hingga beliau menempelkan pautnya ke dinding, ya, agar supaya kambing tidak lewat di hadapannya. Jadinya lewat di belakang beliau. Maka Nabi berlomba sampai dirapatkan pautnya ke dinding, ya, wa marrat, sehingga lewatlah kambing tersebut min wara'i, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menunjukkan bahwa Nabi tidak membiarkan. Jangankan orang, kambing saja lewat, beliau biarkan lewat di belakangnya, bukan di belakangnya. Mengapa ditahan? Mengapa ditahan? Ya, karena kami tidak paham. Ya, ditahan, tidak tahu yang jarang, ya kan? Maka belum tentu dia akan mundur. Maka Nabi langsung maju. Ya, dan diambil faedah oleh para ulama bahwa ini berarti bahwa apa yang lewat itu dihindarkan itu lewat di hadapan kita, meskipun dia hewan, meskipun dia binatang lewat. Ya, selama dia ingin lewat kita halangi, dan kalau tidak memungkinkan tidak maju, agar kemudian dia tidak lewat di hadapan kita, tapi lewat di belakang kita. Ya, dan ada sebuah riwayat yang tegas menunjukkan tentang hal ini, berada yang terjadi atau kejadian yang terjadi pada sebagian sahabat, ya, diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah. Dia berkata, kunna nusalli wad dawabu tamurru baina aydina. Kami dahulunya salat, sedangkan hewan-hewan lalu lalang di hadapan kami. Tamurru baina aydina, ya. Fadzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda, mithlu mu'khiratir rahli takunu baina yaday ahadikum thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Maka dia bersabda bahwa seperti ujung pelana diletakkan di hadapan kalian, yang tidaklah akan memberikan mudarat apa yang lewat di hadapannya setelah itu. Artinya apa?
dia hendaknya mengambil pembatas tadi. Jangan biarkan hewan-hewan itu berulang di hadapannya. Kalau pembatas, maka dia pembatas. Setelah ada pembatas, tidak mengapa hewan itu lewat di hadapannya. Tidak mengapa, ya. Dan jika lihat di depannya persis antara dia dengan sutra, maka dia maju untuk menutupinya seperti perbuatan Nabi tadi. Ya, syahidnya di sini yang dilihat adalah kalimat bahwa adalah kami sholat dan hewan-hewan lewat di hadapan jalan tadi. Lihat, dia oleh Nabi. Nabi tunjukkan mereka untuk mengambil jalan membuat sutra. Menunjukkan artinya apa? Tidak boleh dibiarkan lewat di hadapan kalian, meskipun dia hewan. Dan ambillah sutra yang dengan itu ada ukuran, yang dengannya bisa dibatasi hewan itu. Hewan lewat di belakang sutra tidak boleh di hadapan orang yang sholat. Jelas ya? Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun dia hewan, termasuk dalam larangan tidak boleh lewat di hadapan orang yang sholat dan dicegah. Ya, bahkan mendapatkan keterangan yang tegas hadis riwayat Muslim di mana Nabi mengatakan ternyata ada hewan yang bisa membatalkan sholat orang yang sholat jika lewat di hadapannya. Apa itu? Anjing hitam. Anjing hitam. Kita akan datang nanti riwayatnya tentang apa-apa saja yang jika lewat bisa membatalkan sholat orang yang dilewati. Yaitu anjing hitam di antaranya. Ya. Juga keledai bisa lewat di hadapan seseorang, ya, bisa membatalkan sholat seseorang itu jika tidak ada pembatas. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Juga Nabi pernah mengatakan, "Wa shalla salatan maktubatan fa dhamma yadahu." Nabi suatu ketika pernah salat wajib. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya. Salat wajib, tiba-tiba beliau dhamma yadahu, memeluk tangannya, ya, seperti memeluk sesuatu. Maka setelah salat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadatsa shay'un fi shalah?" Wahai Nabi, apakah terjadi sesuatu dalam salat? Waktu itu Nabi berkata seperti itu. Maka berkata Nabi, "La, tidak terjadi apa-apa." Ya, kecuali bahwa syaitan ingin lewat di hadapanku. Fahannaqtuhu, maka aku pun mencekiknya, memeluknya, hatta yaqdur dari sani ala yadi, sampai saya rasakan dinginnya lidah syaitan itu di tanganku. Menunjukkan syaitan punya lidah. Ya. Maka kata Nabi, saya tangkap, saya cekik dia sampai saya rasakan tangannya lidahnya di tanganku. Ya. Wa Allah, demi Allah, kalaulah bukan karena doa saudaraku Ibrahim, sungguh akan saya ikat syaitan atau jin tadi di tiang, di antara tiang-tiang masjid, hingga kemudian dia dikelilingi anak-anak dan penduduk Madinah. Ya, malam juga bahwa syaitan memang selalu melewat. Oleh karena itu, perlu kita membuat sutra untuk menghalangi syaitan itu lewat. Dan Nabi sampai menangkap syaitan ini tadi. Tentunya Nabi mengetahui syaitan. Dia lihat ya, adapun kita tidak lihat, sehingga kita sholat meskipun ada sutra tidak tahu apakah syaitan lewat atau tidak, ya. Adapun Nabi tahu. Nah, makanya khususnya bagi Nabi tentu saja. Tapi intinya apa? Bahwa sampai syaitan pun Nabi tidak biarkan lewat. Ya. Bayangkan, ya, menunjukkan kalau misalnya lewat syaitan dan tampak, misalnya, ya, sundel bolong katanya, ya, pas kita lewat, kita sholat lewatnya, habis dilakukan ke kita. Artinya kita akan lewat karena dia syaitan, lain jenis dengan saya, atau sholat ditahan juga, ditahan, ikut contohnya Nabi, ditahan juga. Ya, kalau lihat, kalau tidak lihat, ya tidak tentunya. Cuman yang sulit mungkin kalau terjadi, yang banyak orangnya lari, ya. Bukan setan yang dihalangi lari, tapi orangnya lari duluan, ya kan? Aduh, payah, ya. Adapun Nabi menangkap setan tersebut, ya, menangkap setan tersebut dan dia mengatakan, seandainya bukan karena doa Ibrahim, doa Sulaiman, di mana Sulaiman berdoa agar diberikan kerajaan yang tidak disamai oleh siapapun. Dan dalam kerajaan Nabi Sulaiman, dia memerintah jin. Maka Nabi tidak mau untuk ikut seperti itu. Karena ini dikhususi bagi Nabiullah Sulaiman, ya. Maka itu intinya di sini bahwa Nabi menangkap dan tidak membiarkan syaitan lewat di hadapannya. Dan dia berkata kemudian,
Faman istata'a an la yahula bainahu wa bainal qiblati ahadun falyaf'al. Sayyidina mengatakan, barang siapa yang mampu untuk tidak menghalangi antara dia dengan kiblatnya siapapun, maka lakukanlah. Siapapun. Berarti termasuk apa tadi? Sendal bolong maupun yang tidak bolong, ya. Yang lubang maupun yang tidak bolong, yang tidak bolong, ya. Selama dia sesuatu yang akan menghalangi kita antara kiblat kita dengan salat kita dengan kita, maka tahan dia, meskipun dia ternyata syaitan. Ya, dan telah berlalu keterangan bahwa sesungguhnya kata Nabi fa inna ma'al qarin, bersama dia syaitan. Orang yang lewat ini tadi meskipun manusia, dia terdorong oleh syaitan. Ya, sehingga Nabi menyebutkan bahwa fa innahu syaitan. Dia adalah syaitan, cuma dia syaitan manusia tentu saja. Ya. Jadi ini syahid yang menunjukkan bahwa siapapun dilarang untuk lewat. Tidak ada kekebalan diplomatik di sini. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana yaqul, dan ada yang Nabi berkata, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Jika seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu yang menghalanginya dari manusia, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu fi nahari. Maka ada seseorang yang mau lewat di hadapannya, maka hendaklah dia tahan di lehernya. Falyadfa' fi naharihi. Hendaklah dia tahan di lehernya. Wal yatra' mastata'a. Dan hendaklah dia tahan semampunya. Wa fi riwayatin falyamna'hu. Hendaklah dia halangi. 2 kali disebutkan. Dia halangi. Fa in aba falyuqatilhu. Jika dia enggan, tidak mau kembali, maka hendaklah dia perangi. Fa innama huwa syaitan, karena sungguh dia syaitan. Cuma syaitan manusia tadi, ya. Maka ini perintah untuk melarang dan menghalangi, ya. Bahkan para ulama mengambil faedah yang besar dalam ayat dan hadis ini. Itu pada perintah mendorongnya dan memeranginya jika dia menolak, ya. Walaupun tentunya ijma' ulama seperti kata Ibnu Al-Bar, ijma' ulama bahwa menghalanginya ini pertama kali dengan cara yang lembut. Bil ashal fal ashal. Jangan langsung keluarkan jurus mematikan. Ya. Keluarkan dulu peringatan. Ya. Sampai disebutkan oleh para ulama bahwa jika itu dengan tasbih bisa, kita tasbih subhanallah. Ya, jika bisa, ya. Jika khawatir kedahuluan, maka pakai tangan, tapi jangan lembut. Ya. Itu disebutkan bahwa ijma' ulama menolaknya dengan lembut pertama kali. Ya, setelah itu jika dia enggan, barulah dengan cara yang lebih keras. Ya, maka dikatakan pula oleh para ulama bahwa tidak disyariatkan menghalanginya dengan pedang, bisilah dengan senjata lebih dahulu. Ya, kalau dia polisi, langsung cabut pistol tembak. Ya, tidak boleh. Orang yang sholat tadi la qiwada lahu, dia tidak mengganti, tidak menjamin, tidak perlu membayar ganti rugi, tidak ada denda. Kenapa? Karena dia menghalangi orang yang lewat dengan perintah syar'i. Yang salah siapa? Yang lewat. Ya, ini diambil faedah oleh para ulama bahwa apa? Karena adanya izin syar'i, dan ada yang diizinkan oleh syariat, la bimana fihi, tidak ada ganti rugi padanya. Tidak ada ganti rugi padanya. Adapun kalau kejadian di luar itu, maka harus ada ganti rugi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wa kana yaqul, dalam hadis Abu Juhaym, Nabi bersabda, "Law ya'lamu al-mar'u baina yadayhi al-musalli madza 'alayhi, la kama an yaqif 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Jika orang yang lewat di hadapan orang yang salat tahu dosanya, maka sungguh dia akan memilih berdiri 40 jauh lebih baik daripada lewat. Dan 40 ini kata perawinya, saya tidak tahu apakah disebutkan 40 tahun, 40 hari atau 40 musim. Hanya disebutkan 40 dalam bentuk ancaman dan peringatan. Ya. Jadi bahwa dia berdiri 40, entah 40 hari kah atau 40 tahun atau 40 musim, itu jauh lebih bagus, lebih ringan nilainya daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Ini menunjukkan bahwa dia dosa besar. Dosa besar lewat di hadapan orang yang sedang sholat.
Ini di samping keterangan yang tadi telah kita sebutkan, bahwa orang yang lewat tadi dikurangi dari pahalanya dan lebih berkurang pahalanya dibanding orang yang dia lewati tadi. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira ini akhir pembahasan kita. Atau kita selesaikan dulu satu masalah lagi, yaitu tentang apa-apa yang membatalkan sholat. Tentang pembatal sholat, ya. Atau kita selesaikan dulu satu masalah lagi, yaitu tentang apa-apa yang membatalkan sholat. Tentang pembatal sholat, ya. Terdapat keterangan kepada kita bahwa di antara orang yang lewat ini tadi ada keadaan di mana orang yang lewat tidak hanya mengurangi pahala yang dilewati, tapi juga membatalkan sholat orang yang dilewati. Ya, meskipun dalam hal ini sebenarnya ada khilaf di antara para ulama, ya, tetapi ini adalah pendapat jumhur sahabat dan tabi'i dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau riwayat dari Imam Ahmad, pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan Syekh Al-Albani dan Imam Syaukani, bahwa ketiga perkara ini membatalkan sholat orang yang dilewatinya. Siapa mereka? Nabi sebutkan dalam hadis Abi Dzar, Sahih Muslim, yaqta'u shalatul rajul, memutuskan salat seseorang, idza lam yakun baina yadayhi ka'akhiratir rahli, jika tidak ada di hadapannya seperti ujung pelana. Al-mar'atul haid, wanita yang haid. Wanita yang haid bukan berarti yang sedang haid, ya. Bukan. Ibnu Hazm memahami wanita yang sedang haid jika lewat membatalkan salat, ini tidak benar. Yang benar wanita yang sudah balik, yang sudah dewasa. Ya, jika lewat wanita yang sudah dewasa di hadapan orang yang sholat tidak memakai sutra, sholatnya batal. Dia harus mengulang sholatnya. Ini satu. Wanita yang haid, yang telah balik maksudnya. Ya, kalau begitu anak perempuan membatalkan atau tidak? Tidak. Anak perempuan tidak. Ya, dan Nabi pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah, anak perempuan. Ya, jika dia ruku, dia letakkan. Jika dia berdiri, dia gendong lagi. Ya, maka anak perempuan tidak membatalkan. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal himar, dan keledai. Demikian pula keledai. Jika seorang sholat tidak pakai sutra, lewat keledai, maka batal sholatnya. Keledai. Ya. Wal kalbul aswad. Dan yang ketiga, yang terakhir, anjing hitam. Maka berkata Abu Dzar, ya Rasulullah, ma balu al-kalbul aswad? Ada apa dengan anjing hitam? Min kalbi asfar, dari kambing merah ataupun kambing yang lainnya. Maka berkata Nabi, kalbul aswad syaitan. Anjing hitam itu syaitan. Dan kata Ibnu Qayyim, anjing yang hitam itu, yang syaitan itu adalah anjing yang hitam murni, tidak ada bercak-bercak putihnya atau apa. Jika dia hitam polos, hitam betul-betul hitam, maka berarti dia adalah syaitan. Ya, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Hadisnya sahih, menunjukkan kepada kita bahwa ketiga perkara ini adalah membatalkan sholat orang yang dilewatinya. Wanita yang telah balik, dewasa. Kemudian yang kedua, dan ingat, wanita yang telah dewasa ini tidak ada pembatasan. Apakah dia mahram saya, istri saya misalnya, ya, atau orang lain, wanita asing, ya, sama saja. Kalau dia lewat di hadapan orang yang sedang sholat tanpa sutra, maka batal sholatnya. Jelas nih? Ya, tidak ada perbedaan antara mahram, istri, atau ibu, atau adik perempuan dan yang lainnya, tidak ada. Selama dia wanita yang telah balik, batal sholatnya. Jelas ya? Demikian pula keledai. Ya, demikian pula anjing hitam. Ya, tapi ada khilaf di antara para ulama tentang masalah bagaimana jika yang sholat itu perempuan, yang lewat di hadapannya laki-laki, atau sebaliknya atau perempuan juga, batalkah sholatnya? Ingat hadis yang mengatakan memutuskan sholat seorang laki-laki jika lewat di hadapannya perempuan yang telah dewasa, keledai, dan anjing hitam. Nah pertanyaan, bagaimana jika yang sholat perempuan dan yang lewat di hadapannya laki-laki atau perempuan? Sebagian ulama mengatakan tidak batal katanya, karena keterangan hanya menunjukkan laki-laki yang sholat, perempuan yang lewat.
Namun ini tentunya bentuk bentuk jumud dalam masalah pemahaman kepada zahirnya hadis. Karena yang benar, apa yang berlaku untuk laki-laki berlaku pula untuk wanita. Sehingga yang benar seperti pendapat Imam Syekh At-Turhuni, penulis kitab Ahkamus Sutra, bahwa laki-laki yang lewat di hadapan wanita juga memutuskan salatnya. Demikian pula wanita yang lewat di hadapan wanita memutuskan salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Adapun laki-laki dengan laki-laki tidak. Laki-laki dengan laki-laki tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Ini keterangan yang datang dalam masalah sutra. Saya kira dengan demikian selesai masalah sutra dan kita akan masuk kepada masalah yang lain seputar salat menghadap ke kubur yang akan kita bahas insyaallah pada pekan yang akan datang.